Masih bersama kami dalam News Screen. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo merasa bangga atas pengakuan PBB di tingkat internasional. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi yang dapat digunakan dalam sidang umum UNESCO. Presiden Jokowi menyebut hal ini sebagai kebanggaan bagi segenap bangsa. Jokowi mengatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Usulan Indonesia ini akhirnya disetujui secara bulat pada sidang umum UNESCO pada 20 November 2023 kemarin. Dengan demikian, sekarang terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO yang terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO yakni bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang. Dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu pengguna YouTube atau media sosial itu mengatakan yang ada di Malaysia, ketika dia mendengar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dan bisa menjadi bahasa konferensi umum di UNESCO, ketika itulah dia kepanasan dan dia panik karena bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diakui oleh UNESCO. Sedangkan dia menginginkan bahwa bahasa Melayu Malaysia lah yang bisa menjadi bahasa yang mendunia atau setidaknya bisa menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Jadi ketika dia mendengar berita tersebut, jelas dia di dalam hatinya jelas bahasa Melayu Malaysia akan terpupus, akan ditinggalkan karena jadi bahasa Melayu Malaysia ini mengandalkan bahasa Indonesia atau numpang tenar dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia ini diakui oleh UNESCO tanpa membawa embel-embel Melayu, di saat itulah bahasa Melayu Malaysia akan semakin lama semakin dinestakan atau semakin lama semakin tidak jelas atau bisa dikatakan lama-lama semakin tidak dilihat oleh negara ASEAN. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh salah satu pengguna media sosial yang di Malaysia. Dan mungkin ini adalah perwakilan dari mayoritas rakyat Malaysia ketika dia mendukung mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob untuk bisa mengusulkan bahwa bahasa Melayu Malaysia bisa menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN ya. Dan itu bakal terpupus ya teman-teman. Jadi ini sangat tidak diinginkan oleh rakyat Malaysia ketika rakyat Malaysia ingin menjadikan bahwa bahasa Melayu Malaysia ini bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, tetapi ternyata kenyataannya itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi.
sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi. Karena bahasa Melayu sendiri adalah mendompleng dengan bahasa Indonesia yang sudah mendunia dan penuturnya kurang lebih 300 juta. Dan salah satu pengguna media sosial tersebut juga ingin sekali pihak Malaysia untuk mendekati Indonesia gitu, supaya setidak-tidaknya bahwa bahasa Melayu ini bisa ikut tenar, ikut mendunia ya, dengan mendompleng gitu ya, aji mumpung ya, atau bisa dikatakan mencari kesempatan dalam kesempitan. Tetapi sayangnya Indonesia posisinya tidak dalam kesempitan tapi dalam kelonggaran. Jelas itu tidak bisa diambil kesempatan ya teman-teman. Malaysia ini tidak pernah berjuang, berusaha untuk memajukan bahasa Melayu gitu loh, tidak pernah gitu loh. Jadi profesor Malaysia atau pejabat Malaysia ini tidak pernah gitu loh berusaha berjuang untuk mempertahankan bahasanya, tidak pernah. Jadi dia itu nggak ngapa-ngapain, tapi dia itu tinggal klaim gitu loh. Ketika bahasa Indonesia ini yang sudah berumur 100 tahun lebih, sejak sepak bola tahun 1928 gitu. Jadi Malaysia ini hanya numpang dompleng lalu ngeklaim gitu, ini bahwa ini adalah bahasa Melayu Indonesia. Indonesia ini adalah bahasa Melayu karena akarnya dari Melayu, dan nggak ada itu yang namanya bahasa Indonesia. Itu kan jelas profesor yang kita kenal di media sosial, salah satu profesor juga mengatakan tersebut. Tidak ada Pak bahasa Indonesia gitu. Jadi yang ada adalah bahasa Melayu Indonesia ya. Ini ada embel-embelnya Melayu gitu ya. Jadi orang Indonesia tidak terima kalau ada embel-embel Melayu. Yang ya beda lah. Bahasa Melayu punya versi tersendiri, bahasa Indonesia punya versi tersendiri ya. Jadi bahasa Indonesia punya versi tersendiri. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Silakan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.